Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risman, Stambuka 4211832. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan makalah fisiologi olahraga. Baiklah, yang pertama adalah ciri-ciri kelelahan dan penyebab kelelahan. Ciri-ciri kelelahan yang pertama itu tidak bertenaga, tidak punya motivasi. Yang ketiga, terus-menerus lelah meski sudah beristirahat maupun tidur, tidak mampu beraktivitas di rumah maupun di tempat kerja, mengantuk di siang hari, sulit berkonsentrasi, suasana hati terganggu, penglihatan kabur, waktu Anda untuk bereaksi terhadap sesuatu menjadi lebih lambat. Kemudian penyebab kelelahan. Penyebab kelelahan ini ada dua hal. Yang pertama itu penyebab medis, yaitu kelelahan yang terjadi dalam waktu lama, bisa jadi tanda penyakit tertentu seperti gangguan tiroid atau penyakit jantung dan diabetes. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti konsumsi alkohol berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan dan kurang olahraga juga bisa memicu rasa lelah. Yang ketiga, stres berbagai hal dalam hidup seperti masalah kerja atau hubungan juga bisa memicu lelah. Kemudian yang kedua, kesalahan latihan. Kesalahan latihan yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yang pertama itu mengabaikan nutrisi, seperti pola makan yang tepat penting untuk mengandung latihan kita. Kemudian angkat beban terlalu cepat. Sebelum mengangkat beban, disarankan memiliki fondasi yang baik untuk kekuatan dan stabilitas sendi. Yang ketiga itu mengabaikan metabolisme atau fleksibilisasi. Yang keempat, terjebak dalam rutinitas saat pertama kali berolahraga. Yang kelima, terlalu fokus pada repetisi atau pengulangan. Yang keenam, latihan kurang menantang. Yang ketujuh, mencari hasil instan. Baiklah, masuk ke bagian ketiga, yaitu beberapa bentuk kelelahan. Ada dua jenis kelelahan yang kerap menyerang manusia, yakni kelelahan fisik dan kelelahan emosional. Kelelahan fisik seringkali membuat kita tak bisa melakukan aktivitas sederhana seperti menaiki tangga atau berjalan kaki. Sedangkan kelelahan mental bisa membuat kita sulit berkonsentrasi atau tetap fokus. Kelelahan mental juga bisa membuat kita selalu merasa mengantuk meski sudah tidur cukup. Oke, bagian keempat yaitu sifat kelelahan. Pada dasarnya kelelahan dimulai dengan terjadinya retakan pada permukaan material. Hal ini membuktikan bahwa sifat-sifat kelelahan sangat peka terhadap kondisi permukaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kekasaran permukaan, perubahan sifat-sifat permukaan, dan tegangan sisa permukaan. Oleh karena itu, batas ketahanan sangat tergantung pada kualitas penyelesaian permukaan. Yang kelima, solusi mengatasi kelelahan. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang bergizi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah seperti jeruk, pisang, mangga, sayuran seperti brokoli, ubi, kentang, dan bayam, susu dan olahannya,
seperti keju dan yogurt, telur ikan, dan daging tanpa lemak atau kulit. Yang kedua itu membatasi konsumsi kafein dan minum beralkohol. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Yang kelima, berolahraga secara rutin. Yang keenam, mencukupi waktu tidur. Selanjutnya, membuang asam laknat dari dalam darah dan otot. Ada beberapa cara untuk mencegah asam laknat bertumpuk di dalam darah dan otot. Yang pertama itu minum banyak air. Yang kedua, menarik napas dalam saat berolahraga, mengurangi intensitas latihan, dan peregangan setelah berolahraga. Kemudian yang ketujuh yaitu pemulihan cadangan atau otot. Pemulihan cadangan otot ini ada dua cara, yaitu pemulihan aktif dan pemulihan pasif. Pemulihan aktif yaitu cara pemulihan dengan melakukan latihan fisik yang ringan, sedangkan pemulihan yang pasif yaitu cara pemulihan dengan melakukan istirahat, pemijatan, dan kontras bed. Oke, demikianlah video penjelasan tentang makalah saya, yaitu makalah fisiologi olahraga. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.